Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldiansyah dari program studi ilmu komputer dengan nomor NIM 23050683, dosen pengampu mata kuliah Ihsan Maulana Eskom MTI. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai desain UI UX, menjelaskan pengertian tentang design thinking. Oke, lanjut saja. Yang pertama ada pendahuluan. Design thinking adalah pendekatan praktis untuk memecahkan masalah yang berfokus pada kebutuhan pengguna melalui proses iteratif 5 tahap. Yang pertama, kebutuhan pengguna secara mendalam. Yang kedua, merumuskan inti permasalahan. Yang ketiga, menghasilkan beragam ide solusi. Yang keempat, mewujudkan ide menjadi prototipe nyata. Dan yang terakhir, menguji serta menyempurnakan solusi berdasarkan umpan balik pengguna. Metode ini juga memungkinkan penyesuaian berkelanjutan dengan kembali ke tahap sebelumnya ketika diperlukan, memastikan solusi akhir benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan nyata. Oke, yang ketiga lanjut. Di sini ada pengertian design thinking. Design thinking merupakan kerangka kerja inovatif yang mentransformasi masalah kompleks menjadi solusi praktis melalui proses kolaboratif berbasis empati. Metode ini juga diawali dengan mendalam terhadap pengalaman pengguna, dilanjutkan dengan perumusan masalah yang tepat. Kemudian pengembangan konsep solusi secara kreatif, pembuatan prototipe nyata, dan diakhiri dengan tahap pengujian berlangsung untuk penyempurnaan berkelanjutan. Esensi ini berkaitan terletak pada kemampuannya menyeimbangkan kelayanan teknis serta bisnis dan kemauan pengguna dalam menciptakan solusi yang berdampak nyata. Lanjut, selanjutnya ada emphasis. Tahap ini memerlukan fondasi di mana kita berusaha memahami pengguna secara mendalam ketika melakukan observasi, wawancara, dan berdasarkan langsung pengalaman pengguna untuk mengerti kebutuhan, keinginan, serta kesulitan mereka yang sebenarnya. Selanjutnya ada define. Setelah data terkumpul, kita menganalisis dan menyaring informasi untuk merumuskan inti permasalahan. Tahap ini menghasilkan pernyataan masalah, problem statement yang jelas dan berfokus pada kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada IDT. Dengan pemahaman masalah yang jelas, kita menghasilkan berbagai ide solusi secara kreatif tanpa batasan. Teknik brainstorming dan thinking outside the box digunakan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin konsep penyelesaian. Oke, lanjut. Selanjutnya ada prototipe. Ide terbaik kemudian diwujudkan menjadi purwarupa atau model sederhana yang dapat diuji. Prototipe ini juga bisa sketsa, model fisik, atau mencakup digital yang merepresentasikan solusi. Dan yang terakhir ada tes. Purwarupa diujikan kepada pengguna nyata untuk mendapatkan umpan balik langsung. Tahap ini mengungkap kelemahan solusi, validasi konsep, dan memberikan wawasan untuk perbaikan lebih lanjut. Oke, yang terakhir ada kesimpulan design thinking. Design thinking adalah pendekatan inovatif untuk memecahkan masalah dengan menempatkan pengguna sebagai fokus utama. Melalui 5 tahap iteratif, memahami pengguna, merumuskan masalah, menghasilkan ide, serta membuat purwarupa dan menguji solusi. Proses ini memastikan setiap solusi yang dihasilkan benar-benar relevan dan efektif. Keunggulannya serta terletak pada fleksibilitasnya di mana setiap tahap dapat dievaluasi dan disesuaikan kembali berdasarkan masukan pengguna. Dengan demikian, design thinking ini tidak hanya menghasilkan solusi yang kreatif, tetapi juga teruji secara praktis, menjabatani kesenjangan antara ide abstrak dan implementasi nyata yang berdampak. Oke, mungkin itu saja dari saya yang menjelaskan tentang pengertian design thinking. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.